adik-adik kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama anak-anak sekolah minggu walaupun melalui online Tuhan, tapi kami tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi apa pagi hari ini? Kasih, kasih. Ya, karena bulan ini kita punya tema adalah kasih.
Tuhan masuk di dalam setiap hati kita dan kita boleh untuk melakukannya. Nanti kita akan berdoa dulu. Kak David akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya kami hanya mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau firman-Mu diambil oleh iblis, tetapi kami mau firman-Mu itu ada dalam hati kami, supaya kami hidup penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi guru kami, Engkau mengurapi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yo 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 yo, adik-adik semua, apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita harus menyimak supaya firman Tuhan itu tertabur dalam hati kita. Nah, adik-adik, pagi hari ini apa yang mau kita dengarkan dari firman Tuhan? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kasih. Ya, tentang kasih supaya apa? Supaya kita anak-anak Tuhan hidup penuh dengan kasih. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi teman-teman kita. Kita mengasihi guru-guru sekolah minggu. Kita mengasihi papa mama, ayah ibu, ya papa ibu. Kita mengasihi semua orang. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita simak ceritanya sama-sama tentang orang Samaria yang baik hati. Yeay! Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang yang sedang bepergian sendirian dari satu kota ke kota yang lain. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Kemudian, para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian, muncul lagi seorang yang biasanya bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya. Dia mendekati dan memeriksa orang itu. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan ia mengobatinya. Nah, setelah itu ia meletakkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Lalu ia juga membayar
biaya penginapan, dan biaya perawatan untuk orang itu. Yeay, bagaimana? Sudah dengar cerita yang luar biasa bagaimana seorang Samaria yang sangat baik hati mau menolong orang yang tergeletak di pinggir jalan penuh luka karena dipukul, dirampok. Sementara ada orang Lewi, ada imam itu tidak mau menolong mereka. Padahal kita tahu orang Lewi itu kerjanya di dalam bait suci di gereja, ya kan? Lalu kita tahu imam tuh kalau sekarang tuh pendeta, tapi dua orang itu tidak mau menolong mereka. Tumpah hanya orang Samaria. Ayo, kenapa? Kenapa orang Samaria mau menolong? Ayo, dia punya apa ya? Karena dia punya kasih. Dia punya kasih dari Tuhan. Dia tahu bahwa kasih Tuhan itu penuh dalam hatinya sehingga dia bisa mengasihi orang yang tergeletak itu. Sekalipun dia tahu bahwa sebetulnya orang Samaria itu tidak disukai orang lain, ya, dibenci orang-orang Yahudi, tetapi dia mau menolong orang itu yang membenci dia. Ya, kenapa? Dia hidup penuh dengan kasih. Nah, adik-adik, kadang orang membenci kita, tetapi kita harus mengasihi mereka. Nah, adik-adik, kalau kita ketemu mungkin ada orang di jalan yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan kita. Kalau kita mungkin takut, aduh ini orang jahat apa enggak ya, orang baik ya, tapi dia perlu pertolongan. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa datang ke guru sekolah minggu, adik-adik bisa datang ke orang lebih tua, atau bapak atau ibu, adik-adik bisa datang ke kakak-kakak yang lebih tua, bilang, itu ada orang di sana yang memerlukan pertolongan. Nah, oke. Jadi mari kita hidup seperti orang Samaria yang baik hati. Sekalipun orang membenci dia, sekalipun dia mungkin disakiti oleh orang lain, tetapi dia tetap mau mengasihi siapa saja ya yang memerlukan kasih Tuhan. Baik, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami belajar dari orang Samaria yang baik hati. Tuhan tolong kami supaya hati kami penuh dengan kasih Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan siapa saja di sekeliling kami, teman-teman kami, siapapun Tuhan, sekalipun mungkin mereka pernah menyakiti hati kami, sekalipun mereka mungkin Tuhan membenci kami, tetapi kami mau belajar, kami tidak membenci mereka, tetapi kami tetap mengasihi mereka, karena Tuhan hadir dalam hati kami, bukan iblis, bukan setan yang menanamkan kejahatan, tetapi Tuhan menanamkan, memberikan kasih dalam kehidupan kami, karena Engkau itulah Tuhan Yesus adalah kasih. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru, berkati orang tua kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.